Halo girlfriend, di sini ada soal. Kita diminta untuk mengemukakan bagaimana cara melakukan penetralan air, yaitu air rawa yang asam melalui penambahan kapur. Kita coba bahas dari konsep dasarnya. Air rawa itu bersifat asam. Kenapa air rawa bersifat asam? Ini disebabkan oleh molekul asam, yaitu asam humat. Salah satu gugus aktif dalam asam humat adalah asam karboksilat. Asam humat punya struktur molekul kompleks dengan massa molekul relatif tinggi, yaitu 17.000. Lalu kita lihat, ini adalah struktur dari asam humat. Kenapa sih air rawa itu harus dinetralkan? Kebanyakan tumbuhan atau hewan yang hidup di dalam air biasanya mampu beradaptasi dengan kisaran pH tertentu. Tapi jika airnya menjadi bersifat terlalu asam maupun terlalu basa, maka dapat membahayakan kelangsungan hidup fase kehidupan awal. Pada serangga air dan ikan-ikan kecil sangatlah sensitif pada nilai pH di bawah 5. Bahkan mikroorganisme yang hidup di bawah lapisan sedimen dan organisme pengurai tidak bisa hidup dalam kondisi yang bersifat terlalu asam. Rawa biasanya dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Salah satu hal yang dilakukan untuk mengubah rawa menjadi lahan adalah perlu adanya penetralan lahan untuk mendapatkan kondisi yang cukup ideal agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kenapa ditambahkan kapur? Di sini kan berhubungan dengan reaksi penetralan, yaitu reaksi antara asam dengan basa membentuk garam dan air. Dari konsep sebelumnya, air rawa itu bersifat asam, maka bisa dinetralkan salah satunya menggunakan kapur yang bersifat basa. Kemudian bagaimana cara penetralannya? Ada beberapa langkah, di antaranya yang pertama, lakukan uji rawa terlebih dahulu sebelum menambahkan kapur untuk mendapatkan kandungan unsur hara di dalamnya, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lainnya. Yang kedua, sebelum menambahkan kapur, terlebih dahulu lakukan pembersihan gulma maupun vegetasi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, lakukan perhitungan pH awal dari air rawa yang akan dinaikkan pH-nya, serta volume air rawa yang diperkirakan dari luas lahan dikali kedalaman air rawa. Kemudian dari dua data ini, kita akan mendapatkan total kebutuhan kapur yang diperlukan untuk menetralkan pH air. Kalau kita bahas mengenai reaksinya, sifat basa pada CaCO3 bisa ditinjau dari reaksi hidrolisis garam, yaitu reaksi yang terjadi ketika kation atau anion dari basa atau asam lemah bertemu dengan air. Ca2+ berasal dari basa kuat, maka tidak terhidrolisis. Sementara CO3 2- berasal dari asam lemah, maka bisa terhidrolisis menjadi HCO3- plus OH-. Nah, adanya ion OH- yang dihasilkan inilah yang menyebabkan CaCO3 bersifat basa. Kemudian terkait reaksi penetralannya, reaksinya adalah CaCO3 plus 2Ha menjadi CaA2 plus H2O plus CO2. Dan air rawa yang dinetralkan akan berada di kisaran pH kurang lebih 6. Ini kesimpulan jawabannya. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.